Keterbatasan sumber daya manusia membuat pemerintah tidak bisa secara maksimal untuk bisa melakukan pengawasan menyeluruh kepada sejumlah biro travel yang memang tadi angkanya jumlahnya yang semakin hari semakin banyak, bahkan luar biasa saat ini setelah masa pandemi pertumbuhan dari biro-biro travel baru ini. Tadi sudah ada pesan dari Pak Mustali Sirot, masukan untuk asosiasi-asosiasi ini. Pak Alfa, bagaimana kemudian untuk membantu kinerja pemerintah ikut melakukan pengawasan bersama dan juga tadi mungkin bisa memberikan peringatan dan sebagainya? Ya. Saya kira kami di asosiasi ini sudah berjalan, Mbak Putri, gitu, pengawasan internal terhadap anggota kami. Termasuk kami juga kemarin sempat menertibkan pasar bebas dalam tanda kutip yang ada di kami. Kami itu ada semacam bursa, jadi di situ ada jual beli item-item atau produk-produk yang terkait dengan kelengkapan umroh, misalnya tiket, visa, atau hal-hal yang lain gitu. Karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita stop dan kita ada lembaga tersendiri untuk melakukan transaksi di internal asosiasi kami. Nah, kami insya Allah di asosiasi juga ada biro hukum, ada pendampingan kalau ada persoalan-persoalan. Jadi kami di asosiasi sangat mendorong bagaimana tata kelola umroh ini berjalan dengan baik, Mbak. Karena insya Allah teman-teman yang serius, yang betul-betul menyelenggarakan ibadah umroh ini dengan baik, dengan niat yang tulus untuk memfasilitasi jamaah sampai ke Tanah Suci dan sampai mendapatkan haji mabrur atau umroh yang makbul. Tentu kami ini concernnya sangat concern terhadap penyelenggaraan ibadah umroh. Cuman memang bagi kami juga ini satu hal yang terjadi lagi dan ini kecolongan buat kita semua. Baik kita penyelenggara ibadah umroh maupun dari sisi pemerintah yang sebagai pengawas pelaku usaha di umroh maupun haji khusus gitu. Baik. Tidak ada kontrol memang yang memang ini mempersulit semuanya sehingga kemudian kecolongan kalau kata Pak Alfa tadi. Nah, ini balik ke pertanyaan yang saya sampaikan sebelum jeda Pak Mustali Sirot. Apakah kemudian karena memang membuat izin biro travel itu cukup mudah, tidak ketat, siapapun bisa bikin, tidak ada jaminan apapun, sehingga kemudian tumbuh subur tapi belum jelas sebenarnya mereka di biro-biro ini jadi punya izin tapi sebenarnya tidak bisa memberikan jaminan kepada para jamaah untuk bisa diberangkatkan? Iya, sebetulnya begini. Kalau dibilang mudah, memang mudah. Makanya undang-undang sektor haji dan umroh itu masuk dalam klaster undang-undang Cipta Kerja, Mbak. Dulu ada undang-undang nomor 8 tahun 2019, kemudian ada undang Cipta Kerja direvisi kan gitu ya. Karena semangatnya itu kan undang-undang Cipta Kerja itu easy to doing business, kemudahan berusaha. Nah, salah satu sektor adalah haji dan umroh. Karena ini kan ada aspek bisnisnya sangat kental sekali begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya terakhir Perpu Cipta Kerja begitu yang juga merevisi sektor haji dan umroh, sebetulnya cukup komprehensif perlindungan terhadap jamaah haji, jamaah umroh begitu. Salah satu contoh, ada pasal di Perpu Cipta Kerja itu kalau ada travel yang gagal memberangkatkan jamaahnya, maka dia harus mengembalikan uangnya. Betul. Dan kemudian diberikan kerugian imaterial juga bisa menuntut begitu ya. Kemudian misalnya ada pembatasan pemberangkatan sejak menyetorkan sampai dengan pemberangkatan maksimal 6 bulan. Kemudian untuk travel, ini supaya tidak terjadi kayak first travel dan yang lalu-lalu, itu ada khusus rekening penampungan, Mbak. Yang kemudian jadi tidak boleh misalnya satu travel umroh menggunakan sembarangan rekening, tapi harus ada rekening khusus sehingga keluar masuk uangnya itu kan terdeteksi. Kalau misalnya untuk investasi, untuk dikelola, untuk diputar misalnya itu kan akan terdeteksi. Nah, tapi saya punya usul kepada Kementerian Agama karena ada salah satu yang luput dari hal yang perlu dilakukan Kementerian Agama adalah apa? Kalau kemarin kan logika-logika yang dibangun oleh pihak Kementerian Agama karena khususnya yang terjadi pada PTN SWM ini, Mbak, itu karena sulit mendeteksi karena tidak ada di struktur perusahaan. Kan alasannya seperti itu. Ya, betul. Sebenarnya itu bisa dijawab kalau merujuk pada Perpres nomor 13 tahun 2018. Apa itu? Jadi ada namanya beneficial ownership, penerima manfaat. Meskipun dia tidak ada di struktur perusahaan, bukan direksi, bukan komisaris, bukan pemegang saham, harusnya ketika orang mendirikan travel, meminta izin atau memperbaharui begitu ya, harus ada formulir bahwa siapa penerima manfaat akhir daripada bisnis ini. Nah, itu yang tampaknya belum dilakukan oleh Kementerian Agama. Sehingga kalau ada apa-apa, misalnya PTN SWM ini kan
si Pak MA ini kan tidak ada di pemegang saham, bukan juga direksi, direksinya orang lain. Nah ini bisa terdeteksi, sehingga terlebih dengan sekarang berkembang jumlahnya semakin banyak. Betul. Nah makanya tapi ada satu hal juga Mbak yang belum kita bahas malam ini, apa itu? Kita harus TV One dan kita semua, Pak Alfa itu mesti juga mengedukasi masyarakat. Karena masyarakat juga penting kita edukasi bahwa perlu kemudian untuk kritis terhadap setiap kali mau berangkat umroh. Misalnya kan ada jargon 5 pasti yang dilontarkan oleh Kementerian Agama, pasti travelnya itu berizin, pasti tiketnya, pasti penginapannya, pasti hotelnya dan seterusnya. Nah ini penting terus kita, dan jangan pernah kemudian hanya terpengaruh oleh oknum travel yang menggunakan endorse tokoh-tokoh, ustadz, ulama, kiai, yang bahkan jangan-jangan kiai atau ulama tersebut tidak tahu kalau misalnya foto dia ada di mobilnya, ada di billboard terkait dengan travel tersebut. Karena saya pernah, misalnya ada ustadz terkenal di Jakarta, Mbak, dia ternyata fotonya itu ditempel di mobilnya oknum travel, ada di billboard, ada di koran, tapi ternyata si ustadz tersebut itu tidak pernah mengetahui, tidak pernah dimintai izin gambarnya itu ditempel di mobil itu. Ini kan ironis. Nah maka kemudian juga komitmen bagi pemilik travel, saya kira sudah bukan saatnya lagi, apalagi ini era digital, semua bisa terukur, semua bisa diawasi, semua bisa dipantau untuk ya ini adalah ibadah, maka harus sama-sama komitmen. Kira-kira seperti itu. Mungkin terakhir penutup Pak Alfa, edukasi kepada masyarakat, singkat saja mungkin. Saya kira masyarakat harus lebih cerdas lagi ya ketika mau berangkat umroh ke depannya, Mbak. Harus dilihat track recordnya. Saya kira juga bisa di searching di Google travelnya itu seperti apa. Dia sudah ngeberangkatkan berapa banyak, kemudian asosiasinya dengan siapa, sehingga kalau ada hal-hal yang terjadi itu bisa gampang di tracingnya. Kemudian ya kita berharap masyarakat kita akan lebih cerdas lagi. Gimik-gimik misalnya umroh berangkat 5 gratis 1 atau 10 gratis 1 atau harga yang ditawarkan itu murah di bawah referensi harga pemerintah itu mohon bisa dicermati. Jangan diterima mentah-mentah, apalagi sekarang ya di masa pandemi ini referensinya itu 26. Tetapi kenaikan hotelnya mulai dari Januari sampai dengan hari ini itu begitu sangat terasa karena jamaah sudah mulai bebas masuk ke Saudi Arabia, sehingga terjadi lonjakan-lonjakan di harga hotel. Bukan hanya hotelnya, jadi harga tiket pesawatnya pun sudah sangat tinggi sehingga rasional keberangkatan umroh paling tidak di angka sekarang itu ya di angka antara 30-35 tadi Pak Siroj menyampaikan. Nah ini perlu diwaspadai kalau misalnya ada orang yang jual misalnya harganya 20 juta atau 22 juta. Nah ini harus betul-betul dicermati. Jadi kalau Anda kata melihat travel biro umroh harganya murah, jangan dulu senang, tapi ini justru mungkin kemungkinan besar harus curiga. Jangan-jangan penipuan. Baik, terima kasih pesan disampaikan untuk masyarakat, Pak Alfa Edison, Pak Mustali Siroj, terima kasih, insya Allah bermanfaat untuk masyarakat.